lembaga penjamin simpanan. Ini adalah lembaga di mana dia tugasnya adalah untuk menjamin simpanan nasabah, menyimpan dan melakukan penyelesaian dan penanganan bank gagal sebagai bagian dari pemeliharaan stabilitas sistem perbankan. Apa bedanya sama OJK, Bu? Kalau ini lebih kepada perbankan, kalau OJK banyak naungannya, maksudnya nggak cuma bank dan sejenis lembaga keuangan bukan banknya juga bisa diselesaikan oleh OJK gitu. Fungsinya menjamin simpanan dan juga simpanan dan juga dana penyimpan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Lalu tugasnya untuk merumuskan, melaksanakan, dan juga menetapkan peraturan yang baik untuk perbankan dan juga masyarakat agar terhindar dari yang namanya gagal dalam mekanisme perbankan kayak gitu. Lalu kewenangan lembaga LPS ini bisa ya ada menetapkan dan memungut premi penjaminan, lalu memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta, lalu pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS dan lain-lain kayak gitu. Lalu pegadaian. Nah, pegadaian ini sering terjadi di antara kita misalnya butuh uang lalu menggadaikan barangnya. Mungkin sih di antara kita enggak, di orang lain ya karena butuh uang, bingung gimana caranya untuk mendapatkan uang, akhirnya dia menggadaikan barangnya. Ini dia pengertiannya, pegadaian adalah kegiatan meminjam barang yang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditembus sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan juga lembaga gadai kayak gitu. Kemudian tugas dari pegadaian adalah untuk menjaminkan barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Jadi barangnya itu ditaksir dulu berapa harganya, kemudian nanti adanya kesepakatan antara si gadai dengan si orang itu kapan kiranya dia harus melunasinya. Kemudian kalau tidak bisa melunasi, apa yang terjadi? Mungkin barang tersebut jadi hak milik si pegadai kayak gitu. Kemudian fungsi pegadaian untuk mengelola penyaluran dana pinjaman, lalu untuk untuk menciptakan dan mengembangkan usaha yang menguntungkan bagi pegadai, lalu juga untuk mengelola organisasi, lalu juga untuk pengembangan dan pengawasan dalam pengelolaan pegadaian. Selanjutnya manfaat pegadai, ini untuk si pegadai untuk menghasilkan sumber atau sewa modal, lalu mendapatkan keuntungan, lalu sebagai penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah. Itu biasanya ada biaya administrasi. Nah, biaya administrasi itulah yang menjadi modal untuk si pegadaian juga. Lalu manfaat bagi si nasabah apa? Ini biasanya bisa mendapatkan uang dengan cepat ya kan karena dia menggadaikan barangnya lalu langsung dapetin uangnya. Lalu nasabah dapat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara profesional, lalu nasabah yang mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak barang itu aman ya kalau dititipkan di pegadai kayak gitu. Selanjutnya ada pegadai konvensional, ada syariah. Kalau konvensional itu memberikan uang pinjaman kepada para nasabah dan nasabah atas dasar hukum gadai. Tapi kalau syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam kayak gitu. Kekurangan pegadaian yang pertama harus ada sebuah jaminan yang mendapatkan uang. Jadi kalau kamu mau punya uang harus ada barang yang berharga dulu supaya dapetin uang. Lalu uang yang didapatkan cenderung jauh lebih rendah dibanding harga yang sebenarnya. Misalnya harga laptop mungkin tadinya belinya 10 juta tapi ternyata ketika kita gadai di pegadaian jadinya cuma 7 juta. Nah, itu jauh di bawahnya, harga taksirannya sudah beda gitu kan. Kemudian barang yang digadaikan harus diserahkan ke pegadaian, jadi barang itu nggak ada di kita tapi di pegadaian, terus jumlah uang yang dapat diberikan juga sangat terbatas, jumlahnya nggak bisa banyak kayak gitu. Kemudian kelebihan pegadai itu waktu yang diperlukan untuk bisa mendapatkan uang relatif singkat, kemudian prosedurnya juga sangat sederhana.
nasabah diberikan kebebasan dalam menggunakan uang yang didapatkan. Jadi uang yang kamu dapatin itu kalau nggak ada yang barang terserah mau buat sehari-hari konsumsi atau mau buat usaha atau mau buat bayar utang lagi atau apa terserah kayak gitu ya. Kemudian tidak perlu membuka rekening seperti tabungan atau deposito, langsung aja datang, mungkin mengisi formulir dan lain halnya, dikasih buku langsung bisa mendapatkan uangnya. Lalu banyak barang yang dijadikan sebagai suatu jaminan, jadi barang apa aja bisa. Lalu jangka waktunya juga bisa diperpanjang kalau misalnya sampai batas waktu belum bisa bayar kayak gitu. Kemudian produk Pegadaian itu ada kredit, kemudian ada jasa penitipan barang, ada jasa penafsiran nilai barang, lalu ada gold counter. Jadi di Pegadaian itu juga ada jual beli emas kayak gitu. Kemudian barang yang dapat digadai itu apa aja, seperti perhiasan, kendaraan, barang elektronik, barang rumah tangga, mesin-mesin, bahan tekstil, dan barang yang yang ada nilainya seperti itu. Barang yang tidak dapat digadai itu apa? Bisa jadi kayak binatang ternak, hasil bumi yang mudah rusak atau busuk, barang dagangan dalam jumlah besar, barang yang mudah rusak atau susut, kemudian barang yang sangat kotor, kendaraan yang sangat besar, kapal pesiar tuh nggak bisa ya nak digadaikan. Kemudian ada senjata api, amunisi, mesiu, kemudian barang milik pemerintah, barang ilegal, kemudian barang seni yang sulit ditaksir itu juga nggak bisa digadaikan. Terus apalagi misalnya punya hasil bumi kayak buah-buahan macam-macam gitu, mau digadai nggak bisa. Kayak jadi yang digadai itu hanya misalnya perhiasan, kendaraan yang tidak terlalu besar, barang elektronik, handphone, kamera, laptop, kemudian macam-macam atau printer juga bisa. Perhiasan ya jelas itu lebih mudah, kemudian mesin-mesin dan lain halnya. Kemudian, nah ini waspadalah, jangan mudah terpercaya agar tidak terpedaya. Nah ini sering banget kita biasanya menerima SMS, Anda butuh dana, silakan cairkan di saya kayak gitu. Misal ada kayak gitu dalam bentuk SMS, jangan sampai tergiur. Itu merupakan bentuk apa ya namanya pinjaman online. Nah pinjaman online itu sangat-sangat tidak bagus ya. Saya jelaskan ke kalian semua bahwa nanti yang dibayarkan oleh siapa ya namanya oleh nasabah gitu kan, atau kita misalnya minjem uang oleh pinjaman online itu yang dibayarkan jauh lebih besar biayanya atau bunganya dibandingkan ke Pegadaian langsung. Misalnya minjem 2 juta, nanti kalau telat sehari kena berapa rupiah, bisa jadi 2 kali lipatnya dari uang yang kita pinjamkan. Kenapa? Karena kalau diundur-undur lagi misalnya ntar dia bunganya akan lebih banyak kayak gitu, lebih besar.